Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bahjatu Qulubil Abrar oleh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada hadis yang keempat. Berkata Asy-Syaikh rahimana wa rahimahullah, al-hadithur rabi', hadis yang keempat, al-muhafadhatu 'alal fara'idi tudkhilul jannah, memelihara kewajiban-kewajiban dapat memasukkan ke dalam surga. Yakni dengan seseorang memelihara dan memperhatikan kewajiban-kewajibannya yang Allah wajibkan kepadanya, niscaya menjadi sebab dia dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya ikhwan, judul ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya amalan atau amalan saleh itu merupakan sebab seseorang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Maka berkata Syekh rahimana wa rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah yang Allah telah meridhoinya. Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Beliau berasal dari Yaman, suku Daus. Beliau radhiyallahu taala anhu termasuk orang-orang belakangan masuk Islam. Yakni beliau bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 tahun saja lamanya. 4 tahun saja. Naam. Lalu Rasulullah wafat. Tetapi beliau termasuk di antara sahabat yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis. Kenapa ya, kawan? Padahal di sana ada sahabat-sahabat yang lama bersahabat dengan Rasulullah. Di sana ada Ibnu Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, ada Mu'adz bin Jabal, ya, ada Abu Musa al-Asy'ari, ada Ali bin Abi Thalib. Lebih dari itu semua pemimpin mereka, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Salah satu alasannya karena Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu orang yang tidak punya kesibukan lain selain daripada bertolabul ilm. Beliau selalu bertolabul ilm.
beliau selalu bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau tinggal di pelataran masjid. Termasuk ahlu sufah. Orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, yang tinggal mereka hanya di Masjid Nabawi. Untuk apa? Untuk bertafaqquh fiddin, belajar agama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemana Nabi pergi, Abu Hurairah ikut. Dan Abu Hurairah termasuk orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan oleh Abu Hurairah bahwa dia termasuk di antara orang yang lemah hafalannya. Lalu dia mengadukan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memeluk dia erat-erat, kemudian lepas lagi. Dipeluk lagi erat-erat, lepas lagi. Setelah itu kata Abu Hurairah, sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang demikian kepadanya, maka sejak itu dia tidak pernah lupa lagi. Ya. Kuat hafalannya. Nah, mungkin antum bertanya, ya Ustaz, sudah maklum bahwasanya seseorang yang dia lama bersahabat dengan orang lain, pasti dia lebih banyak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan sahabatnya. Lalu kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu orang yang paling lama bersahabat dengan Rasulullah. Ya. Abu Bakar As-Siddiq sejak dari masih di kota Makkah, sahabat-sahabat yang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama dari kalangan muhajir masuk Islam, menemani Rasulullah di mana saja Rasulullah pergi, sampai dia orang yang hijrah bersama Rasulullah, di dalam goa pun sendiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sangat lama dan selalu bersama dengan Rasulullah. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq tidak banyak meriwayatkan hadis seperti Abu Hurairah? Nah, dan apakah Abu Hurairah lebih alim dari Abu Bakar As-Siddiq? Karena sudah maklum orang yang lebih banyak mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu dia lebih alim. Ya. Maka kita katakan tidak. Yang lebih alim dan lebih bertakwa adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Tapi kenapa Abu Bakar As-Siddiq sedikit sekali meriwayatkan hadis? Jawabannya adalah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq sibuk dengan urusan politik negara atau sibuk dengan urusan kaum muslimin. Urusan apa? Kaum muslimin. Sibuk mengatur pemerintahan, sibuk mengutus pasukan-pasukan perang, dan umat tidak mau menyibukkan Abu Bakar As-Siddiq sehingga mereka jarang datang bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Mereka lebih memilih sahabat-sahabat lain yang memungkinkan dan memudahkan bagi mereka untuk bertanya. Maka mereka sering datang kepada Abu Hurairah, sering datang kepada Ibnu Mas'ud, sering datang kepada Ibnu Umar, dan seterusnya. Ya. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu orang yang paling dicerca oleh ahlul bid'ah. Di antara sahabat-sahabat yang mulia banyak, umumnya ahlul bid'ah dari kaum Rafidhah dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka banyak mencerca para sahabat. Tapi yang paling mereka cerca dari para sahabat selain daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah radhiyallahu taala anha, maka adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Alasannya sudah Anda sebutkan pada pertemuan awal bahwasanya karena Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau Abu Hurairah ini dianggap cacat atau tidak dipercayai, maka tentu ribuan hadis tidak dipakai. Ya. Nah, maka sumber Islam akan hilang. Sampai suatu ketika ada seseorang yang mengkritik hadis-hadis yang berasal dari Abu Hurairah, yaitu hadis tentang dubab, lalat.
Datang dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari hadis Abu Hurairah bahwasanya idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, apabila lalat itu jatuh di bejana salah seorang dari kalian, maka celuplah dia, kemudian buanglah dia. Kenapa? Karena pada salah satu sayapnya ada racun dan pada salah satu sayapnya ada obat penawar. Maka mereka menghina hadis ini. Mana mungkin pada sayap lalat itu ada obat? Tak mungkin. Hadis ini tidak benar. Maka dicercalah Abu Hurairah radhiyallahu taala. Sampai-sampai Imam Ad-Dahabi mengatakan suatu ketika di salah satu masjid di Kufah, kalau Anda salah ingat, itu ada seseorang ketika dia bertanya kepada syekh yang memberikan pelajaran pada hari itu tentang hadis Abu Hurairah dan dikatakan sahih, lalu dia cerca, bagaimana hadis ini sahih? Hadis ini dari Abu Hurairah, padahal Abu Hurairah adalah demikian. Tiba-tiba apa yang terjadi, ya kawan? Ular besar jatuh dari atap masjid itu mengejar orang yang mendiskreditkan Abu Hurairah itu. Majelis bubar, orang ini lari pontang-panting. Sampai jamaah-jamaah yang hadir itu mengatakan tub ilallah wastaghfir, bertobat kepada Allah dan istighfar. Sampai dia katakan dia beristighfar dan bertobat, baru kemudian ular itu hilang. Allah Subhanahu wa taala membela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah membela ahlul haq. Allah membela ahlul haq. Nah, orang-orang di zaman modern banyak yang mengikuti jejak-jejak ahlul bid'ah ini yang telah mencerca para sahabat. Sampai-sampai di zaman ini Hasan At-Turabi, begitu pula Yusuf Qardawi dan lain-lain, mereka mendiskreditkan hadis Abu Hurairah tentang hadis lalat ini. Sampai-sampai Yusuf Qardawi mengatakan bagaimana ini permasalahan kedokteran modern. Tentu ucapan seorang dokter kafir lebih dipercaya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini batil, ucapan yang batil. Karena apa? Karena kedokteran modern belum menemukan bahwa pada salah satu sayap lalat itu ada penyembuh, ada penawar, ada obat. Lalu mereka mengatakan tidak mungkin hadis ini. Dilancarkanlah kritikan-kritikan. Nah, inilah uslubnya ahlul bid'ah. Maka kemudian ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum, tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu membela al-haq dan pengikutnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan in tansurullaha yansurkum, kalau kalian menolong Allah maka Allah akan menolong kalian. Allah Subhanahu wa taala menolong para pembawa-pembawa hadis sampai hari ini. Kebenaran-kebenaran itu selalu dibela oleh ahlul haq dan ahlul bid'ah selalu mati dengan kebid'ahan mereka. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis ini dia berkata, "Ata a'rabiyyun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala." Suatu ketika datang seorang badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'rabi itu badui, Arab badui. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu dia berkata, "Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Tunjukkan kepadaku satu amalan yang apabila aku beramal dengannya dakhaltul jannah, aku masuk surga. Subhanallah. Sahabat-sahabat itu pertanyaan-pertanyaan mereka, permintaan-permintaan mereka itu akhirat. Ya. Sampai-sampai kalau ada riwayat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika dengan para sahabat, beliau katakan salli, minta. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, as'aluka an urafiquka fil jannah. Aku minta supaya menemani engkau di surga. Kata Rasulullah, ada yang lain? Dia bilang, tidak ada, itu saja. Subhanallah. Ya. Tapi kalau kita sudah minta, ada yang lain, ya Rasulullah, dinar apa dirham, ya Rasulullah. Punya utang ya Rasulullah, belum bayar sudah 2 bulan. Ya, ini kita. Jadi mindset berpikir kita itu dunia. Ya. Tapi para sahabat berpikir mereka adalah akhirat.
Begitu pula ketika seorang wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena penyakit ayam. Apa di sini? Mati-mati ayam. Ya. Di Ambon bilang mati-mati ayam. Epilepsi ya. Nah, ini kita sudah jauh dari bahasa Indonesia, mungkin sudah mau merdeka ini. Ya. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum datang kepada Rasulullah nanya, "Ya Rasulullah, doakan saya supaya sembuh dari penyakit ini." Kata Rasulullah, "Kalau engkau mau, aku doakan supaya engkau sembuh. Tapi kalau engkau mau bersabar, maka balasannya surga." Apa wanita ini katakan? Sabartu ya Rasul. Aku sabar kalau begitu. Tapi aku kalau terkena penyakit, sering auratku tersingkap. Maka doakanlah supaya kalau penyakit ini datang, jangan tersingkap auratku. Ya, subhanallah. Padahal kalau mau sembuh, ambisi untuk sembuh, wah doakan sembuh ya Rasulullah. Soal surga nantilah kita beramal. Ya kan? Nah, tapi ambisi mereka bukan itu. Mereka tahu persis bahwa amalan bukan jaminan. Amalan hanya sebab. Ya. Amalan saja tidak mungkin dan tidak bisa hanya dengan modal amalan. Maka ketika ada kesempatan untuk membayar surga, mendapatkan surga, sebab apapun mereka kesampingkan dan yang mereka inginkan adalah jannah. Ya. Lalu begitu pula sahabat Ukasyah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya dari umat ini ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Begitu disebutkan, lalu Rasulullah masuk tinggalkan para sahabat. Sahabat mulai berdiskusi, itu siapa mereka? Ada yang menyebutkan pendapatnya itu orang-orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah, itu orang-orang yang dari kecil sudah Islam dan terus-terus. Akhirnya gaduh. Diskusi mereka gaduh. Rasulullah dengar ribut keluar. Ada apa? Dikatakan, ya Rasulullah, kami sedang berdiskusi tentang ini. Kata Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang la yarquna wa la yastarquna. Orang-orang yang dalam riwayat Muslim itu disebutkan la yarquna. Mereka tidak meruqyah. Wa la yastarquna, dan tidak meminta ruqyah. Tapi kalau dalam lafaz Bukhari dikatakan mereka tidak melakukan kai, pengobatan dengan cara menempelkan besi panas pada luka, ya. Wala yastarquna wala yatatayyaruna, dan mereka tidak bertatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ketika mendengarkan ini, Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, doakan supaya saya termasuk dari mereka. Kata Rasulullah, anta minhum, engkau dengan mereka. Satu orang mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya lagi. Kata Rasulullah, sabaqaka Ukasyah, kau terlambat, Ukasyah sudah duluan. Ya, coba antum lihat. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba mereka dalam kebaikan. Ya. Nah, maka kita kembali di sini, sahabat A'rabi ini datang, orang pedalaman, datang di hadapan Rasulullah bukan minta ganimah, tetapi minta amalan yang supaya bisa masuk surga. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salatal maktubah wa tu'addiz zakatal mafruḍah wa tasumu ramadan. Kata Rasulullah, engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Tidak boleh syirik. Beribadah kepada Allah dan tidak boleh syirik. Kemudian tuqimus salah, engkau melakukan salat al-maktubah, salat mafruḍah, salat wajib 5 waktu. Kemudian tu'addiz zakat al-mafruḍah, engkau mengeluarkan zakat wajib. Zakat wajib itu ada 2, ya. Zakat wajib itu ada zakat fitrah, ada zakat mal. Ya. Itu wajib hukumnya. Nah, wa tasumu ramadan, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Ini Rasulullah bimbing dia untuk ini. Tidak boleh syirik, salat, menunaikan zakat,
dan apa? Berpuasa pada bulan Ramadan. Ini karena orang memang Arabi, fakir. Rasulullah enggak mengatakan kepada dia dan haji, ya. Fakir, ya. Nah, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan jawaban kepada para sahabat itu sesuai dengan kondisi para sahabat, ya. Nah, sama seperti ada hadis Rasulullah pernah sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah berikan saya nasihat ausini, kata Rasulullah la taqdab, jangan marah. Ada orang datang, ya Rasulullah ausini, beri saya nasihat, kata Rasulullah iqdab, marahlah. Bingung orang. Loh ini jangan marah. Oke. Terus disuruh lagi marah. Karena memang sesuai dengan kondisi orang. Nah, orang yang pertama itu temperamen. Maka Rasulullah bilang jangan marah. Marah berlebihan bahaya. Sementara yang kedua ini ya orang nggak pernah marah. Di ngapa-ngapain saja pokoknya nurut aja. Ini juga nggak bagus. Mestinya marah supaya antum punya wibawa. Iya. Nah, begitu pula ketika Rasulullah dalam beberapa hadis ditanya tentang amalan yang afdal. Ada yang mengatakan sholat pada waktunya. Ada yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Jihad fisabilillah. Ya, ada yang mengatakan birrul walidain dan seterusnya. Apa maksudnya? Padahal pertanyaannya sama. Amalan apa yang afdal? Ya. Nah, ini karena sesuai dengan kondisi penanya. Ya kalau nenek-nenek datang kepada antum tanya tentang amalan afdal, jangan antum katakan jihad fisabilillah. Kasihan. Ya. Naam. Ya. Kalau antum lihat orang ini bangka, nggak pernah jenguk-jenguk orang tuanya, datang tanya Ustadz amalan apa yang afdal, katakan kepada dia birrul walidain. Ya. Kalau antum lihat orang ini kaya raya tapi tidak mau haji, datang tanya amalan apa yang afdal, katakan haji yang mabrur. Gitu. Sesuai dengan kondisinya. Tapi kalau orang fakir, ya datang kepada antum Ustadz amalan apa yang afdal, antum katakan haji, dia masya Allah, saya sudah tidak bisa lagi lakukan amalan afdal. Ya, kecewa dia. Ya. Tidak punya kemampuan. Jadi harus sesuai dengan kondisi penanya. Maka Rasulullah sebutkan kepada sahabat A'rabi ini 4 perkara ini. Lalu dia jawab Rasulullah, "Walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadha syai'an wala anqusu minhu." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La azidu ala hada syai'an wala anqusu minhu. Aku tidak mau tambah dan tidak mau kurang lagi. Jadi dia mau beramal tidak mau tambah lagi, ini saja sudah. Ya. Dan tidak mau kurangi. Nah, dia lakukan yang wajib-wajib saja. Ya. Salat tidak syirik, ya. Salat 5 waktu saja, salat sunnah tidak ada. Ya. Puasa wajib saja, zakat wajib saja gitu aja. Tidak mau tambah dari itu sudah dan tidak mau kasih kurang lagi. Ini Badui ini pemikirannya simpel saja, sederhana. Nggak mau ribet-ribet. Ya, nggak mau yang repot-repot dia. Maka ketika dia mengucapkan hal itu di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia pergi. Falamma walla, tatkala dia sudah pergi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha." Barang siapa yang mau lihat penduduk surga, maka lihatlah orang ini. Ya. Barang siapa yang mau lihat apa? Penduduk surga, maka lihatlah orang ini. Subhanallah. Orang ini kalau dia komitmen hanya melakukan kewajibannya saja, maka kata Rasulullah, mau lihat penghuni surga maka lihatlah dia. Ya. Maka dari situlah Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan al-muhafadzatu 'alal fara'id tudkhilul jannah. Memelihara kewajiban-kewajiban itu menjadi sebab masuk surga. Ya. Nah. Maka ya ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, kata beliau muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Akhwana fid din azza Allah wa iyyakum, ada pembahasan singkat atau penjelasan singkat yang disebutkan oleh Syekh di sini. Kata beliau,
Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah menjelaskan hadis ini secara singkat. Kata beliau, "Kad waradat ahaditsu katsiratun fi hadzal aslil kabir alladhi dalla alaihi al-hadits." Dan sungguh telah terdapat hadis-hadis yang banyak dalam hadzal aslil kabir, tentang pokok yang besar ini yang ditunjukkan oleh hadis ini, yaitu banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang prinsip ini, yakni melakukan amalan-amalan yang wajib saja, tidak menambah dan tidak mengurangi, maka dia bisa masuk surga. Hadis yang semisal dengan ini datang di dalam Sunan An-Nasa'i. Yani A'rabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, tapi dengan pertanyaan yang berbeda. Di dalam Sunan An-Nasa'i dia katakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, maftarada alayya minas shalah." Wahai Rasulullah, apa yang Allah wajibkan kepadaku dari salat? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatul maktubah illa an tatawwa." Salat 5 waktu kecuali kau mau lakukan salat sunnah. Ya. Maka di sini dengan lafaz ini ikhwan keluar dari pembahasan kita, tapi ini pembahasan tambahan faedah, bahwa para ulama, sebahagian para ulama mengatakan bahwa salat yang hukumnya wajib itu 5 saja. Lain dari itu semua tidak wajib. Apa? Termasuk salat Aidain, 2 hari raya. Tetapi sebahagian ahlul hadis beranggapan bahwa salat 2 hari raya itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Nah, namun di sini bukan tempat pembahasan. Ana hanya ingin menyebutkan sedikit faedah bahwa dengan lafaz inilah sebagian para ahlul fikih menetapkan bahwa salat yang wajib itu 5 saja. Ya. Nah. Lalu ditanyakan lagi, "Ya Rasulullah, maftarada alayya minaz zakat." Apa yang Allah wajibkan kepadaku dari zakat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yani zakatul mafruḍah illa an tatawwa." Zakat yang wajib kecuali mau zakat sunnah, infak, sedekah. Dia tanya lagi, "Maftarada alayya minas siyam." Apa yang Allah wajibkan kepadaku dari puasa? Kata Rasulullah, "As-siyamur Ramadan, as-shaumur Ramadan illa an tatawwa." Puasa pada bulan Ramadan kecuali engkau mau puasa sunnah. Setelah itu dia katakan, "Ma azidu ala hadza syai'an wala anqusu." Aku tidak tambah dari amalan ini dan tidak kurang dari amalan ini. Yani dia mau lakukan yang wajib saja, cukup sampai di situ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Barang siapa di antara kalian yang mau melihat ahli surga, maka lihatlah dia." Nah, lafadznya berbeda tetapi maknanya sama yang diisyaratkan oleh Asy-Syaikh di sini. Maka Asy-Syaikh mengatakan telah datang hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan tentang prinsip yang agung, yang besar ini yang ditunjukkan oleh hadis ini. Wa madluluha kulluha muttafiqun aw mutaqaribun ala anna man adda ma faradallahu alaihi bihasabil furudil mushtarakah wal furudil mukhtasah bil asbabil lati man wujidat fihi wajabat alaihi. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan tentang perkara ini, makna yang ada dalam hadis ini itu semuanya mengindikasikan makna yang sama atau makna yang berdekatan, yaitu anna man adda ma faradallahu alaihi bihasabil furudil mushtarakah. Barang siapa yang menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya sesuai dengan kondisi kewajiban yang bersekutu, semua orang bersekutu padanya, atau furudil mukhtasah, kewajiban-kewajiban yang khusus kepadanya, bi asbabil lati man wujidat fihi, karena ada satu sebab-sebab yang khusus kepadanya. Paham tidak? Ada kewajiban yang semua orang itu wajib melakukannya.
Ada kewajiban yang khusus untuk satu orang tertentu saja. Karena ada sebab-sebab yang khusus sehingga perkara itu wajib bagi dia. Paham ya? Misal, seperti sholat. Semua orang berserikat, bersekutu dalam kewajiban ini, yaitu berkewajiban melakukan sholat 5 waktu. Iya. Atau begitu pula puasa. Ramadan. Semua orang bersekutu, berkewajiban melakukan puasa Ramadan. Tapi ada puasa nazar. Wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang bernazar. Ada sebab tertentu bagi dia sehingga puasa ini jadi wajib bagi dia. Begitu, paham ya? Jadi dia melakukan kewajiban, dia menunaikan kewajiban-kewajiban, baik kewajiban-kewajiban yang umum yang semua orang bersekutu dalam menunaikan kewajiban itu, atau kewajiban yang khusus kepadanya saja karena ada sebab-sebab tertentu. Ya, naam, kalau dia menunaikannya, naam, maka wajibat alaihi, maka wajib bagi orang ini untuk masuk surga. Wajib bagi dia untuk apa? Masuk surga. Nah, di sini kita beri catatan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga itu dengan sebab-sebab. Jadi memasukkan seseorang ke dalam surga itu dengan sebab-sebab. Sehingga perlu melakukan sebab. Perlu apa? Melakukan sebab. Jangan sampai ada orang yang mengatakan, untuk apa lagi lakukan sebab Ustaz? Karena Allah ciptakan surga dan penghuninya sudah ada. Allah ciptakan neraka dan penghuninya juga sudah ada. Jadi kita berpangku tangan saja, ya kan? Nah, tetapi kita katakan Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang ke dalam surga itu dengan sebab-sebab. Dan sebab untuk mendapatkan surga itu adalah melakukan amal-amal soleh. Dan amal soleh yang paling ditekankan di situ adalah kewajiban-kewajiban. Mulai dari kewajiban yang paling tertinggi sampai kewajiban-kewajiban yang merupakan kekhususan kewajiban tertentu karena ada sebab-sebab tertentu baginya. Kewajiban tertinggi itu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian baru sholat dan seterusnya yang ada dalam rukun Islam. Ya. Nah, kemudian kata Syekh rahimana wa rahimahullah, faman addal fara'idha wajtanabal muharramat istahaqqa dukhulal jannah wan najata minan nar. Barang siapa yang menunaikan kewajiban-kewajiban, wajtanabal muharramat, dan dia menghindari hal-hal yang haram, istahaqqa dukhulal jannah, dia berhak masuk surga. Dia apa? Berhak masuk surga. Maka kita katakan kondisi orang yang masuk surga itu bermacam-macam sesuai dengan kondisinya. Ada orang yang masuk surga sesuai dengan amalan-amalannya. Dia ditempatkan di tempat surga yang paling rendah, ada yang paling tinggi, ada yang pertengahan, ada yang dia ditempatkan dengan bersama para nabi, para syuhada, ya, dan seterusnya. Tingkatan-tingkatan mereka berbeda-beda di dalam surga. Dan ada orang yang masuk surga langsung masuk surga, yaitu wala adabin wala hisabin, tanpa adab dan tanpa hisab. Ada orang yang masuk surga tapi melalui hisab. Ya, begitu dia melalui hisab, dia dilemparkan ke dalam neraka sebentar atau lama sesuai dengan kemaksiatannya, kemudian dikeluarkan lagi lalu dimasukkan ke dalam surga. Ala kulli hal, orang-orang yang masuk surga alias orang-orang yang tidak membatalkan keimanannya, dia tidak akan kekal dalam neraka. Dia tidak apa? Kekal dalam neraka. Nah, wan najata minan nar, dan dia selamat dari neraka. Maka ini sama, keselamatan dari neraka itu bisa keselamatan dia sama sekali tidak pernah mampir di neraka. Ada bisa bermakna yang kedua, yakni dia selamat dari neraka, tidak kekal di dalam neraka. Paham ya? Selamat dari neraka yakni bisa sama sekali tidak pernah sentuh neraka, atau dia selamat dari neraka yakni dia tidak kekal di dalam neraka. Nah,
Kemudian kata beliau, "Wa man ittasafa bihadzal wasfi faqad istahaqqa ismal Islam wal iman wa sara minal muttaqin al muflihin wa mimman salaka as-siratal mustaqim." Dan barang siapa yang bersifat dengan sifat ini, yaitu menunaikan kewajiban-kewajiban, ya, dan menghindari hal-hal yang haram, faqad istahaqqa ismal Islam wal iman, maka dia berhak layak untuk disandangkan kepada namanya, kepada dirinya Islam dan iman. Ya. Nanti ini ada pembahasan khusus ya tentang nama Islam dan iman. Karena ada orang-orang Badui datang kepada Rasulullah dan mereka mengatakan kami ini mukminun, kami orang-orang beriman. Kata Rasulullah, jangan katakan mukminun, tapi katakan muslimun, kami orang-orang Islam. Ya. Nah, karena ada perbedaan tingkatan di situ. Nah, insyaallah taala ini bab khusus. Tapi kita katakan di sini bahwa orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban dan menghindari hal-hal yang haram, dia layak untuk disebut Islam dan iman. Ya. Nah, nanti Islamnya sudah kamil, sempurna atau tidak, yaitu tergantung. Ya. Begitu juga imannya sempurna atau tidak, ya tergantung. Ya. Nah. Wasara minal muttaqin al muflihin, dan dia termasuk di antara orang-orang yang bertakwa dan beruntung. Wa mimman salaka siratal mustaqim, dan termasuk di antara orang-orang yang menempuh siratal mustaqim, menempuh jalan yang lurus. Menempuh jalan yang lurus. Kalau ditanyakan, bagaimana caranya seseorang menempuh jalan yang lurus? Katakan kepadanya, tunaikan kewajiban-kewajiban dan tinggalkan hal-hal yang haram. Dengan demikian, Anda telah menempuh jalan yang lurus. Baik, demikian penjelasan Asy-Syaikh. Ana berikan satu catatan di sini. yakni di dalam hadis yang mulia ini ada isyarat tentang larangan dari bid'ah. Larangan dari apa? Bid'ah. Di mana sisi pendalilan? Sisi pendalilannya di sini. A'rabi berkata, la azidu ala syai'an wa la anqusu minhu. Aku tidak tambah dan tidak kasih kurang. Ya. Dia tidak beribadah kepada Allah dengan melakukan tambahan-tambahan, baik yang disyariatkan maupun yang tidak disyariatkan, atau dia tidak mengurangi dari syariat yang sudah ada. Ya. Naam, maka itu artinya apa? Menghindari bid'ah. Ya. Nah, baik. Demikian akhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Pada malam ini kita bisa baca satu hadis, yaitu hadis yang keempat, dan insyaallah taala pada malam berikut kita bacakan hadis yang kelima insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Toib, kalau tidak ada ya kita nanti tanya jawabnya bebas saja ba'da tutup daras ya. Ila huna naktafi bihadzal dars. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.